Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang perencanaan dan instalasi sistem audio video, khususnya yaitu home theater. Seperti yang bisa kita lihat, sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, kita bisa melihat home theater itu persis sesuai dengan gambar yang ada di depan kita. Seperti itulah kurang lebihnya home theater. Tujuan pembelajaran untuk mempelajari home theater itu sebetulnya apa? Satu, yaitu agar kita bisa melakukan tata letak sistem hiburan pertunjukan di rumah. Pastinya dengan diskusi yang baik, agar hasil tata letaknya akan lebih bagus. Untuk melangkah lebih jauh lagi, kita harus tahu pengertian home theater itu apa. Home itu adalah rumah, theater itu artinya bioskop. Jadi, kalau digabung dalam bahasa Indonesia, home theater itu adalah bioskop yang berada di dalam rumah. Untuk apa bioskop ada di dalam rumah? Sekarang itu orang bekerja sibuk dari pagi sampai sore. Mereka tidak ingin menghabiskan waktu mereka di perjalanan yang penuh dengan kemacetan hanya untuk merefresh pikiran. Salah satunya nonton film kesukaan kita. Seperti saya hobi sekali nonton drama Korea. Pastinya akan lebih nikmat hobi saya itu kalau dinikmati nonton drama Korea yang ada bioskop di rumah. Hobi kalian apa? Nonton film juga kah sama seperti saya? Keuntungan menggunakan home theater. 1. Di sini sudah pada pernah nonton bioskop semua belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Saya sarankan kalian harus pernah merasakan nonton film di bioskop. Karena apa? Kalian akan merasakan banyak pengalaman yang berbeda nonton film di bioskop dengan di rumah. Kalau di rumah punya fasilitas home theater, yaitu kita bisa menonton film yang seperti fasilitas bioskop mini berada di rumah, pastinya akan menyenangkan sekali. 1. Salah satu perbedaannya adalah dengan pengalaman suara. Ya, kita menonton film menggunakan bioskop mini atau home theater yang ada di rumah dengan menonton film fasilitas VCD biasa yang keluaran speakernya hanya stereo kanan dan kiri, itu pasti akan sangat jauh berbeda. Yang kedua, komponen utama bioskop adalah ukuran layar film yang besar. Hampir semua bioskop itu pasti ukuran layar filmnya besar. Nggak ada bioskop yang ukuran layarnya kecil. Semua fasilitas bioskop itu pasti layarnya akan besar. Berbeda, kita akan menonton film di bioskop dengan menggunakan layar yang besar
dan nonton film di rumah, pasti akan merasakan perbedaan yang amat sangat. Harus dicoba ya. Tapi yang sudah pernah merasakan nonton film di bioskop, pasti bisa merasakannya, perbedaan-perbedaan yang barusan saya sebutkan. Yang ketiga, menonton film akan lebih nyaman karena dapat menonton semua gambar maupun suara dengan lebih baik. Itu adalah keuntungan atau perbedaan menonton menggunakan home theater dan menonton menggunakan televisi atau fasilitas VCD yang stereo biasa di rumah. Sekarang, elemen-elemen minimum yang ada pada home theater. Yang pertama adalah layar televisi yang besar. Kurang-kurangnya 27 inci, diukur secara diagonal dengan gambar yang jelas. Jadi, untuk ukuran layar televisi itu ada banyak. Ada 14 in, 17 in, 27, 32, 35. Karena di sini ada minimumnya, sekurang-kurangnya, berarti paling kecil itu 27 in. Dan kita bisa pakai yang lebih besar, 32 atau 35 in. Sedangkan layar televisi itu jenisnya banyak. Ada TV CRT, LCD, LED. Ya, kita bisa pilih sesuai selera kita. Tapi untuk ukurannya nggak boleh kurang, karena ada ukuran minimumnya. Yang kedua, sekurang-kurangnya menggunakan 4 speaker. Jadi, apabila kita di rumah sudah memiliki speaker 2 buah, maka kita harus nambah biar jadi 4. Meskipun yang namanya ukuran bioskop itu pasti speakernya akan jauh lebih banyak, tidak hanya 4. Tapi kalau kita menggunakan 4 speaker, fasilitasnya VCD, itu belum juga dikatakan home theater. Karena 4 speaker ini, kalau menggunakan VCD, dia hanya stereo, L sama R. Makanya, kita harus memiliki elemen yang ketiga, yaitu pemecah sinyal suara surround untuk pengiriman ke speaker. Jadi, yang membedakan antara home theater dengan VCD atau pemecah sinyal suara surround ini, itu adalah keluaran suaranya. Kalau VCD, itu tadi sudah saya jelaskan, dia hanya akan mengirimkan kanan dan kiri. Tapi kalau pemecah sinyal suara surround, itu setiap speakernya, dia akan mengeluarkan hasil keluaran suara yang berbeda, sesuai dengan video atau gambar yang ada pada layarnya. Yang keempat adalah peralatan player atau film broadcast dengan suara surround, terutama dengan gambar yang jernih. Untuk peralatan player atau film broadcast dengan suara surround ini, kita bisa dapatkan di banyak tempat. Salah satunya, sekarang sudah ada banyak rental penyewaan film untuk broadcast ini, seperti yang menyewakan DVD di daerah-daerah terpencil pun ada. Atau
Kita bisa mendapatkan film broadcast dengan suara surround ini dari internet. Terutama, kita harus memilih dengan gambar yang jernih. Selanjutnya, kebutuhan home theater di luar ruangan. Zaman dahulu, itu ada home theater yang berada di luar ruangan. Biasanya orang-orang menyebut itu dengan nama misbar, gerimis bubar, atau layar tancap. Ya, kalau sekarang mungkin sudah jarang sekali kita dapatkan, tapi masih ada banyak di tempat-tempat yang terpencil. 1. Layar peraga. Itu untuk penampilkan gambar. 2. Tempat untuk meletakkan layar. 3. Proyektor video. Yang keempat, DVD player. 5. Amplifier stereo. 6. Speaker. 7. TV berdiri atau rak. 8. Kabel power. Ini harus selalu pasti ada ya. Yang ke-9, makanan. Biasanya kalau nonton film tanpa dilengkapi makanan, rasanya kurang enak. Biasanya juga kalau nonton film itu punya ciri khas khusus makanannya. Biasanya orang bilang itu namanya popcorn, bahasa Inggrisnya. Atau kalau daerah saya bilang, itu biasanya namanya brondong. Begitu ya. Selanjutnya, dasar-dasar suara surround. Tadi kita sudah bahas ya, suara surround itu suara yang seperti apa? Dia adalah suara yang menghasilkan keluaran suara yang berbeda di tiap-tiap speakernya. Suara itu seperti menggelegar, ya. Suara itu menggema. Contoh, misalkan kayak ada suara ombak. Nah, ombak itu berjalan seperti mendekati kita. Dia berasal dari speaker yang paling depan, center, front left, front right, lanjut ke belakang. Seperti berjalan suara ombaknya sampai di back surround. Ini adalah dasar-dasar suara surround. Yang pertama, di depan. Ada speaker di depan. Kegunaannya adalah memberikan sensasi gerakan suara seperti yang ombak tadi saya jelaskan. Dimulai dari depan, berjalan, berpindah ke belakang suaranya. Sekarang suara speaker yang di tengah, samping kanan dan kiri. Kegunaannya adalah ketika dimainkan semua dialog dan suara depan mempengaruhi sehingga nampak seperti berasal dari tengah layar televisi. Jadi, misalkan ada tokoh yang sedang berbicara dari layar tuh, ada tokoh ngobrol dari kanan dan kiri. Suara keluaran speakernya pun yang di tengah ini dia bermain. Orang sebelah kanan yang ngomong, ya samping kanan yang keluar suaranya. Yang sebelah kiri yang ngomong, ya speaker sebelah kiri yang keluaran suaranya akan nampak. Begitu. Sekarang speaker yang di belakang. Kegunaannya adalah untuk memenuhi variasi kegaduhan latar. Belakang film seperti anjing menggonggong, gemericik air, suara pesawat terbang yang melayang di atas kepala. Itulah kegunaan dari speaker belakang. Dari yang sudah saya ceritakan ini, bagaimana? Menarik bukan? Pengen pada mencoba kan nonton film bioskop di home theater? Sekarang tentang format suara surround. Format suara surround itu ada berbagai macam. Yang pertama, Dolby Atmos. Yang kedua, DTS:X.
Untuk format suara suron penyandi DTS menggunakan lebih sedikit tekanan dibanding penyandi Dolby. Ini berarti bahwa suara DTS lebih jelas dan tajam. Bagaimanapun, penyanyi DTS menyanyi juga lebih sedikit digunakan pada DVDs dan televisi broadcast. Kebanyakan DVD memiliki beberapa pemilih suara Dolby dan juga menawarkan aneka pilihan untuk suara DTS. Sekarang saya tampilkan format suara suron 5.1. Kita bisa lihat ya, untuk pengaturan suara suron 5.1 itu memiliki 5 speaker dan 1 speaker untuk subwoofer. Kita bisa lihat untuk gambar 5.1 ini, ya. Ada front center speaker, itu adalah speaker yang ditempatkan di tengah. Ada front left speaker, itu adalah speaker yang ditempatkan di sebelah kiri. Ada front right speaker, itu adalah speaker yang ditempatkan di sebelah kanan. Ada back left speaker, itu adalah speaker yang ditempatkan bagian belakang sebelah kiri. Dan ada right right speaker, itu adalah speaker yang ditempatkan di bagian belakang sebelah kanan. Nah, sudah dihitungkan ada 5.1-nya itu adalah subwoofer yang ditempatkan di antara front right speaker dan front right speaker, depan dan belakang. Itu adalah ada subwoofer. Pahamnya sampai di sini? Sekarang kita lanjutkan. Untuk suara suron dengan sistem 7.1, ada juga yang 6.1, tapi langsung saya tempatkan di 7.1 saja ya, biar lebih cepat. Untuk 7.1 itu adalah 7 speaker dan 1 suara suron untuk subwoofernya. Kita bisa lihat ya, untuk suara speaker yang 7 itu adalah front right, surround right, surround left, surround back left, dan surround back right. Sedang 1 itu berada di antara front left dan center, yaitu subwoofer di bagian depan. Bisa kalian lihat kan? Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Apakah kalian merasa bahagia? Cukup sekian untuk materi dari kebutuhan peralatan home theater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.